Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan soal manajerial seleksi P3K tahun 2023 bagian yang kedua. Adapun pembahasan soal manajerial bagian yang pertama telah kita upload sebelumnya. Silakan teman-teman untuk melihat kembali dengan cara mengklik link yang telah kami lampirkan pada deskripsi video ini. Baiklah teman-teman, langsung saja ke soal yang pertama. 1. Salah satu rekan di tim Anda sering sekali menunda-nunda pekerjaan. Akibatnya banyak sekali pekerjaan tim yang menumpuk belum terselesaikan. Bagaimana Anda merespon kasus semacam ini? A. Mendekati rekan kerja tersebut dan mendiskusikan masalahnya secara langsung. Mendekati rekan kerja yang sering menunda-nunda pekerjaan, kemudian kita mendiskusikan masalahnya secara langsung, maka ini kita simpan terlebih dahulu. B. Mendiskusikan masalahnya secara langsung, menyampaikan dampaknya terhadap diri sendiri dan tim, serta menawarkan bantuan. Mendiskusikan secara langsung dan menyampaikan bahwasanya apabila menunda-nunda pekerjaan, banyak sekali orang yang dirugikan, serta menawarkan bantuan, maka ini sangat bagus sekali, kita simpan juga. C. Mengkomunikasikan dampak penundaan tersebut kepada tim dan atasan. Mengkomunikasikan dampak penundaan tersebut kepada tim dan atasan secara langsung tanpa kita mendekati terlebih dahulu, tanpa kita mendiskusikan terlebih dahulu, tanpa kita menasehati terlebih dahulu, maka sebaiknya ini kita eliminasi. D. Mengusulkan sistem pelaporan atau pengawasan lebih ketat. Sebenarnya ini bagus, namun di sini kita dituntut untuk memperbaiki rekan kita yang sering menunda-nunda pekerjaan, mungkin dengan cara menasihati secara langsung dan sebagainya. Maka ini kita eliminasi. Dari jawaban A dan B, yang terbaik adalah yang B dengan poin 4. Karena di B ini kita mendiskusikan masalahnya secara langsung terlebih dahulu, kemudian kita menyampaikan dampaknya terhadap diri sendiri dan tim apabila menunda-nunda pekerjaan, serta menawarkan bantuan. Sementara yang A poinnya 3, karena di sini hanya mendekati dan mendiskusikan masalahnya tanpa menawarkan bantuan. Apabila A dan B telah dilakukan, namun masih saja terus berlanjut, maka kita bisa mengkomunikasikan dampak penundaan tersebut kepada tim dan atasan, jadi poinnya 2. Serta salah satu solusinya adalah kita bisa mengusulkan sistem pelaporan atau pengawasan yang lebih ketat, poinnya 1. Soal selanjutnya. Dalam dunia kerja, terkadang ada saja pegawai yang seringkali suka menyampaikan pendapat, namun tanpa dasar data dan fakta. Apa pendapat Anda tentang rekan kerja yang seringkali memberikan opini tanpa data dan fakta yang mendukung? A. Setiap opini itu penting, namun data dan fakta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif. Kita simpan terlebih dahulu. B. Mereka mungkin memiliki perspektif yang berbeda yang bisa berguna, meskipun data harus menjadi prioritas. Ini tidak kita pilih. C. Hal ini dapat menimbulkan risiko dalam pengambilan keputusan. Benar, karena apabila menyampaikan opini tanpa data dan fakta, maka risiko yang ditimbulkan cukup besar. Ini kita simpan terlebih dahulu. D. Penting untuk selalu menanyakan dasar opini tersebut dan mendorong budaya berbasis data. Sementara yang D ini adalah hal yang seharusnya kita lakukan terhadap rekan kerja yang suka menyampaikan opini tanpa data. Soalnya adalah apa pendapat kita tentang rekan yang sering menyampaikan opini tanpa data dan fakta. Jadi ini kita eliminasi. Di antara A dan C, jawaban yang terbaik adalah yang C. Karena pendapat kita adalah apabila ada rekan kerja kita yang suka menyampaikan opini tanpa data dan fakta, maka ini berpotensi menimbulkan resiko dalam pengambilan keputusan. Sementara yang A poinnya 3. Untuk poin 2 ada di jawaban B dan poin 1 ada di jawaban D. Soal selanjutnya. Anda mengetahui bahwa ada rekan kerja Anda seringkali mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Seringkali rekan tersebut seperti down dan putus asa karena kebingungan bagaimana cara menyelesaikan tugasnya. Apakah yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menawarkan bantuan baik jika memiliki kapasitas atau memberikan saran dengan mengarahkan ke sumber daya yang dapat membantu. Apabila kita memiliki kapasitas dalam tugas tersebut, kita menawarkan bantuan. Namun apabila kita tidak memiliki kapasitas, kita tetap membantunya dengan cara memberi saran dengan mengarahkan ke sumber daya yang dapat membantu
tugas tersebut, maka jawaban A sangat bagus sekali, jadi kita simpan terlebih dahulu. B. Memberikan saran dan mengarahkan ke sumber daya yang dapat membantu. Memberikan saran dan mengarahkan ke sumber daya yang dapat membantu, ini juga bagus sekali, kita simpan terlebih dahulu. C. Berbicara dengan mereka untuk memahami hambatan yang mereka hadapi. Berbicara dengan mereka, namun hanya untuk memahami hambatannya saja, tanpa ada usaha perbaikan yang bisa kita lakukan, maka ini tidak akan kita pilih. D. Menginformasikan atasan atau tim agar dapat mencari solusi bersama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba membantu terlebih dahulu. Jadi yang ini kita eliminasi. Di antara A dan B, jawaban yang terbaik adalah yang A, jelas ya teman-teman, karena di sini kita apabila menemukan teman kita atau rekan kerja kita yang mengalami kebingungan dalam menyelesaikan tugasnya, tentunya kita akan menawarkan bantuan apabila kita memiliki kapasitas. Namun, apabila kita tidak memiliki kapasitas dalam hal itu, maka kita tetap membantunya dengan cara memberikan saran dan mengarahkan ke sumber daya yang dapat membantu. Sementara yang B ini tidak memberikan bantuan secara langsung, tapi mengarahkan ke sumber daya yang dapat membantu, maka ini poinnya 3. Adapun poin 2 ada di pilihan jawaban yang C, karena hanya memahami hambatan saja tanpa ada usaha untuk membantu, sementara langsung menginformasikan kepada atasan, poinnya 1. Soal selanjutnya. Anda adalah seorang pegawai yang telah berusaha memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Anda berdasarkan loyalitas dan profesionalitas serta dengan hasil kerja yang berkualitas. Namun ternyata atasan Anda memberikan feedback yang tidak konstruktif atau tidak membangun, atau bahkan meremehkan pekerjaan Anda. Bagaimana Anda menghadapi situasi di mana atasan Anda memberikan feedback yang tidak konstruktif atau bukan kritikan yang membangun, atau bahkan meremehkan kinerja Anda? A. Bertanya lebih lanjut untuk memahami perspektif atasan dan mendapatkan feedback yang lebih jelas. Jadi apabila kita sudah bekerja semaksimal mungkin, ternyata kita masih mendapatkan feedback yang tidak konstruktif, maka kita harus bertanya terlebih dahulu kepada atasan, perspektif atasan atau yang diinginkan oleh atasan itu bagaimana. Kemudian kita berusaha untuk mendapatkan feedback yang lebih jelas bagaimana cara mengatasinya. Maka ini kita simpan terlebih dahulu. B. Merefleksikan feedback tersebut dan mempertimbangkan langkah-langkah perbaikan. Ini bagus ya teman-teman, jadi kita simpan terlebih dahulu. C. Mencari masukan dari rekan kerja atau mentor lain untuk perspektif yang lebih berimbang. Ini tidak perlu, karena di sini yang dibutuhkan adalah kita harus mencari tahu apa yang diinginkan oleh atasan. Jadi kita tidak perlu bertanya kepada yang lainnya. D. Mengkomunikasikan perasaan dan pandangan saya secara konstruktif kepada atasan. Ini tidak usah, karena di sini kita harus mengikuti atau beradaptasi dengan pandangan dari atasan, bukan atasan yang harus mengikuti pandangan kita. Jadi di antara jawaban A dan B, jawaban yang terbaik tentunya adalah jawaban yang A, karena apabila kita mendapatkan pandangan dari atasan kita ternyata berbeda, maka kita harus bertanya lebih lanjut tentang bagaimana perspektif atasan, dan kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan feedback yang lebih jelas agar kita bisa mempertimbangkan langkah-langkah perbaikan. Jadi yang B poinnya 3, adapun yang C poinnya 2 dan yang D poinnya 1. Soal selanjutnya. Di dalam dunia kerja, sangat terbuka potensi kita menemukan ada rekan kerja yang bekerja atau berperilaku yang mengharuskan kita untuk memberikan kritikan. Jadi kadang-kadang ada saja ya teman-teman, rekan kerja kita itu mengundang kritikan dari kita gitu. Namun tidak semua orang terbuka untuk menerima kritikan, jelas. Karena pada dasarnya manusia lebih suka pujian daripada kritikan. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik untuk memberikan kritik kepada rekan kerja tanpa menyinggung perasaannya? Jadi kita bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan kritikan tapi tidak menyinggung perasaannya? A. Menggunakan teknik sandwich, memberikan pujian lalu kritik kemudian diikuti pujian lagi. Ini sangat bagus ya teman-teman, karena dengan seperti ini harapan kita rekan kerja yang kita berikan kritik tidak merasa tersinggung karena sering kita puji. Maka jawabannya kita simpan terlebih dahulu. B. Memberikan kritikan dalam konteks pembelajaran dan pertumbuhan, bukan sebagai kesalahan. Memberikan kritik dalam konteks pembelajaran dan pertumbuhan sebenarnya sangat bagus ya teman-teman. Namun sesungguhnya manusia itu bukan malaikat, pasti akan melakukan kesalahan. Kalau kesalahan tidak boleh dikritik seperti itu, maka ini tidak kita pilih. C. Berkomunikasi secara jelas dan objektif, menghindari bahasa yang menyerang, tentunya secara pribadi agar tidak mempermalukan. Jelas, yang seperti ini jawaban yang terbaik, maka kita simpan terlebih dahulu. Memastikan setting yang tepat, misalnya diskusi pribadi dan bukan di depan banyak orang. Ini sangat bagus, jadi kita simpan terlebih dahulu. Namun di antara jawaban A, C, dan D,
yang paling terbaik, yaitu jawaban yang C. Karena yang C ini, apabila kita memberikan kritik, seharusnya kita berkomunikasi itu secara jelas dan berdasarkan data atau objektif. Dan tentunya kita harus menghindari bahasa-bahasa yang menyerang agar tidak membuat dia tersinggung. Dan agar tidak mempermalukannya, jangan bicara di tempat umum, tapi secara pribadi. Di antara A dan D, yang poin yang ketiga itu ada di A, karena memberikan pujian lalu mengkritik, puji lagi, kritik lagi. Ini teman kita tidak akan terasa kalau dia dikritik. Sementara yang D, ini berpotensi juga kritikan dari kita akan terasa sekali itu bagi teman-teman, walaupun bukan di tempat umum. Jadi yang ini jawabannya 2. Adapun B poinnya 1. Demikianlah teman-teman soal dan pembahasan manajerial pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan terus update dari video-video yang kami upload, maka silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara mengklik subscribe. Dan untuk mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengupload video baru, maka silakan teman-teman untuk mengklik tanda lonceng. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.